Bang, ini Bang Adi, gue jujur ya. Ini kita kayak nggak tahu arahnya melangkah kok tiba-tiba kita kesini gitu. Ya, biar kita mengenal sebuah museum lah. Nah, soalnya ini kan ruangannya emang yang sekarang ada ini museumnya seperti ini. jujur ya, gue asli dengan nama Allah, gue jujur gue datuk masuk sini aja langsung merinding bang. Museum Bahari, nih jalanannya guys. Masih terus jalan Trio Backpacker, tinggi dong. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Ini namanya ini guys, di Sunda Kelapa. Ini namanya Museum Bahari guys. Ini Museum Bahari guys. Ini peninggalan dari VOC. Nah, ini Ali Sadikin yaitu Gubernur DKI Jakarta pada masanya. Indonesia itu negara kepulauan. Jadi ini Museum Bahari penuh dengan laut. Things you know you love, do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Oke, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Adi. Kali ini kita ada di Museum Bahari yang memperkenalkan salah satu bangunan peninggalan sejarah. Kali ini saya bersama dengan teman saya lagi yaitu Bung JJ. Bung JJ, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lancar ya? Ya, tadi saya kira Anda jalan dengan teman kita yang sudah kita janjian. Tidak, saya dari sendiri. Oh gitu. Berarti kita lagi nunggu Bung Medi nih. Kucing. Meong. Ya, memang. Oke, ya udah. Ya, kita Silakan. tunggu. Ya, sekarang kita akan menunggu teman kita Medi Kucing. Mungkin dia sedang di perjalanan atau nanti saya akan telepon ya. Kalau kira sudah sampai, kita masuk ke Museum Bahari. Yes, ini salah satunya. Saya udah dapet nih. Bagus nih Museum Bahari sekarang udah mulai rapi. Nah, jangan pernah lupa ya sama sejarah ya. Boleh ya? Mbak. Saya telepon Medi Kucing Oh, dulu ya. boleh. Oke guys, sambil nunggu teman kita lanjut dulu ke dalam ya. Bentar. 2 hours later. Ya, ini teman kita, Saudara Medi Kucing. Halo, War, Medi Kucing. Dari jam berapa ini gua nunggu tadi? Wah, lumayan lama lah, hampir setengah jaman lah. Iya. Mana Bang Muslim? Wah, Ya. ini dia komandan kita nih. Mana kabarnya? Oke. Bung Adi, gue baru ketemu nih dengan Bung Adi nih. Udah ada sekian Udah, tahun nih udah. lumayan gue baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi Bung Adi ya. Bung JJ nih kayaknya. Terima Ini kasih ada- Bung JJ. Oke, ada biasa. rencana apa kita nih? Oh, biasa kita mau wisata sambil mengenal sejarah dulu ya. Kita jalan-jalan ke Museum Bahari nih yang ada di Jakarta. Buat anak-anak kita juga nantinya biar bisa mengenal. Jangan pernah melupakan sejarah karena tanpa adanya sejarah belum tentu kita ada. Oh gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan para pahlawan. Ini kan momennya juga Agustusan nih. Biar negara kita merdeka selalu nih. Jangan diremehin sama bangsa-bangsa lain gitu. Siap. Ya kan? Gue ikutin Bung Adi aja deh. Iya. Ya. Merdeka ya. Ya merdeka. Ayo, Ya, ayo guys, kita lanjut lagi ke Museum Bahari. Pakai dulu. Siap. Karena udah lama juga kita nggak mari, ya. Oke. Biar tahu. Ya. Oke guys, kita akan masuk ke Museum Bahari. Nah, ini Museum Bahari. Nah, ya kan? Ini tiketnya. Nah, ini guys. Satu orangnya Rp5.000.
adik-adik kita semua yang ada di manapun berada. Ini momen Agustusan, sekaligus kita memperkenalkan beberapa sejarah peninggalan Belanda dulu ya, agar nggak ngelupain. Biar adik-adik tahu, paham betul, karena di zaman sekarang kan banyak adik-adik kita yang kurang paham dengan sejarah ya, khususnya adik-adik kita yang masih pada sekolah ya. Yo next, lanjut. Bang Adi, gue terima kasih gue udah diajak tempat ini ya. Gue sebenarnya gue pengen lebih tahu juga lebih dalam. Sebenarnya gue memikirkan gue sekolah loh. Iya, gue juga sama dulu pernah kan sekolah juga kan. Yang mungkin ada beberapa tempat dulu kan ini kebetulan kita kan dekat Pelabuhan Sunda Kelapa juga ya. Yang saya tahu sih ini kalau dulu waktu zaman kita sekolah itu guru-guru kita selalu mengingatkan kita pada sejarah. Ada gitu tidak melupakan sejarah ya kan. Salah satunya ini tempat bersandar para nelayan. Ini ada petanya di sini nih. Zaman dulu tuh diperkenalkan semua, ada pelabuhan ikan dan bukan air mendalam tuh. Semua ada di sini. Gitu Dan ini ada beberapa contoh peninggalan masa lampau nih ya. Nanti kita akan melihat lagi lebih jauhnya nih. Mana lagi? Seperti ini ada meriam kecil nih. Nih, Kol, meriam kecil nih Kol. Nih, jadi ini biar anak-anak kita nanti tahu nih, adik-adik kita tahu nih. Ini meriam kecil ini. Ya kadang orang banyak yang melupakannya. Gitu loh. Gitu ya. Ya kan? Lu tau nggak ini jenis apa nih Bang? Ini Wah, kalau untuk jenisnya sih kita juga belum begitu paham ya, karena saya juga udah lama nggak kemarin nih. oh gitu ya. Iya, mungkin ada lebih jelasnya baca di sini aja nih. Kan ada meriam VOC nomor 1 nih tuh kan. Ada ukurannya juga tuh. Wih, dalam 124 sampai 20 ya kan, tinggi, lebar, tebal ya kan. iya. Kalau teman-teman bisa pengen melihat lagi, nah adik-adik kita bawa ke sini aja. Oh, gitu aja ya. Biar bisa melihat langsung nih. Kita kan hanya memperkenalkan lewat media aja dulu. Ya. Kenapa ya? Kok di tempat seperti museum yang bersejarah ini harusnya kan momen-momen anak-anak sekarang untuk anak sekolah atau remaja-remaja ini kan harus di dominannya kan harus benar-benar harus di apa? Iya, Kan? harus Harus diperkenalkan, ditingkatkan kan? harus ditingkatkan. Apalagi kan Jangan sekarang potong ya. sekolah ini kan udah mulai masuk seperti biasa, nggak pakai online lagi, ya kan? Jadi mereka harus bisa mengenal sejarah yang terdekat dulu lah, khususnya iya. kita sebagai orang Jakarta ya kan, yang ada di pesisir pantai. Jadi mengenal nih beberapa alat-alat yang ada di laut ya, seperti di bahar ini. Ya inilah alat perkapalan. Ya seperti di Tanjung Priok kan sekarang udah modern ya kan. Semua Ini kan berawal dari sini kan. sayang banget ya bisa Iya. sepi begini. Harusnya kan untuk anak-anak sekolah sekarang kan harus emang harus ditekuni ya dengan ini asli ini sejarah yang mungkin ini alami nih. Iya. Makanya Makanya biar ada kita tahu nih kalau di sini ada keterangannya tuh, ada perahu pada masa kerajaan Islam ya tuh kan. asli bener asli guys. Ada perjuangan tentang Islam juga. Islam dibawa oleh siapa ya kan? Oh gitu ya. Gitu. Kan di sini juga ada nih. Tuh. Perahu di masa Dibawa oleh para Islam ya. para pedagang atau kalau disebutnya para saudagar lah. Kalau kita belajar dulu diingatkan begitu ke para guru-guru kita kan. Ini contohnya nih ada beberapa kapal zaman dulu tuh. Jenis-jenis perahu pada masa Islam, pengenalan Islam masuk ke Indonesia. Oh benar-benar. Ini mungkin ini suatu salah ini satu Bang bukti Adi lah. ini salah satu bukti kali ya. Makanya Iya. ini alami asli nih. Tuh. Alhamdulillah ini masih aslinya. Bener-bener asli. Nah, makanya kita harus bersyukur dengan bangsa kita yang mau melestarikan peninggalan-peninggalan zaman dulu gitu. Kita lihat kembali Mas, mungkin ada nih momen-momen Ini ada foto-fotonya ya. foto-fotonya nih. Kita biar tahu, biar ada di kita tahu, biar bisa kemari. Ya ada kita nih kan momennya Agustus nih. Tuh. Ya mungkin saya nggak tahu nih, kurang paham juga ya karena nggak ada Terangannya ya. Iya gitu. Mungkin beliau-beliau ini lah orang-orang yang berjasa pada masanya. Oh iya benar-benar. Yang mungkin kita kenal salah satunya Bapak Presiden kita dulu nih. Oh iya Bapak benar. Soeharto. Yes, ini Ya, kebanggaan buat kita juga ya semua tuh lihat ada Bapak Presiden utama tuh ya yang sangat yang kedua ya Pak Soeharto ya. ngomong-ngomong Bung Jadi kemana nih? Wih, Bung Jadi. Ya, Master Rune dia kemana ya? Toilet kali ya? Iya. Yuk kita. Ya, Oh, ini ini salah satunya. kalau gue ngeliat di YouTube konten-konten lain gue lihat ini sering digunakan nih di daerah Padang nih, Milim. Ya, Bang Adi. tapi kadang
perahu jenis ini bukan hanya di Padang aja, di Selain tempat-tempat lain pun ada. ada ya. Seperti kalau gue sedang berkunjung ke Pulau Nusa Kambangan ya ada jenis kapal seperti ini juga. Oh, gitu. Tapi cuman kalau di sana kan biasa digunakan buat apa? Menyeberang para wisatawan ya dari Pantai Telu Penyu hingga ke Pulau Nusa Kambangan. Itu salah satunya pengalaman gue sih yang gue tahu. Di sini juga ada beberapa macam kapal nih yang peninggalan tradisional banget. Ini salah satunya juga ada miniaturnya juga nih. Buat adik-adik kita nih, masih ada yang peduli loh, 2 orang nih. Kita akan bertanya langsung pada adik-adik ini yuk. Mari guys, ya. Halo, assalamualaikum adik. Boleh bertanya sebentar? Boleh. Dengan adik siapa kalau boleh tahu? Juga. Dengan adik? Rehan. Rehan. Adik-adik kesini mau tanya nih om nih. Tujuan adik-adik kemari apa sih sebenarnya? Cuma lihat-lihat doang. Lihat aja. Kalau tentang sejarahnya tertarik nggak sebenarnya? Iya, tertarik. Salah satunya dengan apa nih yang ada di museum ini? Kapalnya Kapalnya. Oh gitu. Adik-adik ini kalau boleh tahu dari mana ya? dari Muara Baru, Luar Batang. Oh, Luar Batang, ya kan? Nih teman-teman, ini salah satu adik-adik kita yang masih mencintai salah satu sejarah peninggalan zaman dahulu kala ya. Di sini adik-adik ini ternyata menyukai salah satu jenis kapal atau perahu ya. Iya. Dari adik-adik ini biasa kemari atau bagaimana? Jarang aja. Oh jarang. Tapi kalau itu suka ada tugas dari sekolahan nggak? Iya. Oh gitu. Suka ya. Berarti kalau kesini itu seminggu sekali atau berapa? Kadang-kadang seminggu sekali. Oh seminggu sekali, gitu ya. Oh gitu. Biasanya yang adik-adik ini pelajari kalau dari museum ini apa sih yang dilihat selain kapal gitu? Patung. Patung gitu. Terus yang kalian dapatkan dari sejarah ini kira-kira yang kalian ketahui lah untuk saat ini dari sejarah yang ada di saat ini nih di museum ini. Apa? Kapal. Enggak, oh kapal ya. Emang kalian suka kapal juga ya? Iya, suka. Oke, ya udah adik-adik, makasih banyak ya dengan adik siapa tadi? Juga dan adik. Rehan. Makasih ya atas informasinya ya. Belajar terus ya. Jangan lupakan sejarah. Oke? Pas dulu. Kok pada nggak dipakai maskernya? Lupa bawa. Ya udah, jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol ya. Ya, oke guys, ini salah satu wawancara kita dengan adik-adik kita yang sedang berkunjung juga di museum ini. Saya salut dengan mereka, dengan usia yang masih segitu ya, masih mau mengenal sejarahnya. Walaupun masih belum banyak yang mereka ketahui, sama seperti kita masih sama-sama belajar dengan sejarah. Tetap kita jangan lupakan protokol, pakai masker, oke? Dan jangan pernah lupakan sejarah. Tanpa sejarah belum tentu kita ada merdeka. Bang, ini Bang Adi, gue jujur ya. Ini kita kayak nggak tahu arahnya melangkah kok tiba-tiba kita kesini gitu. Ya, biar kita mengenal sebuah museum lah. Nah, soalnya ini kan ruangannya emang yang sekarang ada ini museumnya seperti ini. jujur ya, gue asli dengan nama Allah ya, gue jujur gue masuk sini aja langsung merinding bang. Nih. Thank you buat Medi Kucing, si Medi Kucing, JJ dan trio Bung Adi dan kita trio backpacker. Menurut bintang tamu kita dulu, Bung Medi Kucing. Menurut Bung Medi Kucing ini gimana Museum Bahari ini? Apa kesan dan kesannya? Ini bagi gue sangat kesannya gue intinya begini, gampang ya. Gue terima kasih ya dengan Bung Adi ini dengan trio backpacker ini gue sangat terharu karena gue diajak jalan-jalan guys ke sini. Ini suatu harapan yang bagi gue pengalaman lagi mengingat masa gue sekolah. Di sini banyak pengalaman gue yang mungkin gue bisa pelajari ya Bung Adi ya. Sama kita mengulang kembali pembelajaran di masa waktu kita zaman kanak-kanak. Gitu, Mungkin kalau kita merasa pernah jadi anak-anak dan pernah sekolah dulu, sekolah dasar, gitu. ya kita pernah mengenal yang namanya belajar ilmu sejarah. Nah sekarang kita bisa ngeliat sejarahnya langsung, salah satunya sejarah tentang kebaharian ya, yaitu yang bermacam-macam tentang kelautan, ada kapal, ada mercusuar, ada alat-alatnya ya kan, yang berkaitan dengan mercusuar ya kan. Terus kita bisa mengenal macam-macam kapal dari beberapa daerah ya, mulai dari Sabang sampai Merauke ya kan. Yang mungkin tadi kita lihat bersama Bung Kucing, yang kira-kira Bung Kucing berkesan dari sekian banyak kapal ini
kapal mana yang kira-kira Bang Kucing suka gitu? Oh, ya, gue lihat sih tadi yang kapal yang kayak gue lihat di TV-TV tuh Bang Adi, yang ada apa tuh Oh, yang kayak ada penyimbangnya. penyimbangnya itu sejarah yang mungkin gue lihat sampai sekarang baru gue lihat dengan mata kepala sendiri lu Bang Adi. Tadi kapal dari mana itu? Wah, itu kapal yang tadi kalau nggak salah dari Papua ya. Dari Papua ya. Iya, Heeh. iya, yang Iya, ada di daerah Maroke sana ya. Dan kalau saya sih tertarik, semuanya tertarik, tapi saya suka semua dengan peninggalan kapal-kapal tradisional ini sangat mengesankan buat kita, ini sejarahnya luar biasa. Iya. Buat adik-adik pesan saya yang belum pernah melihat sejarah Museum Bahari, ini ada sebagian gambaran lah yang kita berikan, semoga bermanfaat buat adik-adik dan juga masyarakat luas yang Amin. luar sana ya. Amin ya benar. Semoga ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang sedang belajar nih, khususnya nih yang sekolah dasar, yang SMP maupun siapapun lah ya, bisa mengetahui lah, nggak hanya dari sekedar museumnya aja, tapi bisa melihat beberapa contoh fisik nyata lah ya, peninggalan zaman sejarah dulu lah, orang tua kita dulu dari abad ke abad lah ya, sampai yang sekarang nih. Emang bangunan ini cukup tua juga ya. Mungkin ada yang lain kali mau disampaikan oleh sahabat kita nih dari Bung Jeje. Lanjutkan Bung Jeje, gimana? Mana aja dari tadi Bung Jeje. Ini menurut Bung Jeje, Bung Medi ini gimana? Oh, apakah Bung Medi seneng diajak ke sini? Apakah nanti ada collab-collab ke depan? Gimana Bung Jeje? Ya nanti mungkin ada suatu saat nanti kita akan mungkin collab lagi dengan Bu Medi Kucing. Untuk hari ini ya kita ke Museum Bahari ya, mengenal sejarah buat para anak muda sekarang kan. Nah, sekarang agak kurang mengetahui sejarah Indonesia. Makanya kita sebagai trio backpacker dan Bung Medi dan collab ini hari ini memperkenalkan sejarah-sejarah zaman dahulu kala. Ya mungkin zaman penjajahan Jepang, Belanda. Ya mungkin semoga hari ini kita lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Oke guys, sekian dulu video Trio Backpacker review sejarah Indonesia di Museum Bahari Jakarta. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian sekaligus menambah semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 Merdeka. Said that I don't become you.